beberapa topik penilaian yang harus Bapak ketahui. Bapak sudah paham bagaimana harus memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan diharapkan nanti untuk pelaksanaan coaching menggunakan alur kita ya Pak ya. Sudah paham Pak ya alur kita? Sudah. Tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini nanti sebagai bukti penilaian yang akan saya amati ketika Pak Diki dan Bu Evi ya melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan? Jadi rencananya tuh kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot. Jadi dua kompetensi. Ya. Nah, bagian mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan di antara dua itu tadi? Jadi bagian yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif. Jadi harapannya dengan mendengarkan aktif ini saya dapat menggali ide-ide dari si coach ya Bu, agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Nah, dari nanti proses coaching nanti, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan kita nanti? Ya, jadi harapan saya itu dapat menerapkan alur kita sesuai dengan fasenya, jadi sesuai dengan tahapannya, dengan tujuan dapat menggali atau menemukan ide-ide yang menjadi jawaban dari permasalahan ini. Jadi Bapak sudah memahami apa yang menjadi rubrik, kemudian kompetensi inti, fungsi seorang coach, dan tahapan-tahapannya ya. Semoga observasi nanti ketika Pak Diki dan Bu Evi melaksanakan coaching bisa terlaksana dengan baik. Itu saja Pak Diki. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah agak resah-resah gimana? Agak resah ya Bu ya, agak gundah-gulana ya Bu. Iya. Baik. Jadi gini Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Jadi harapan ya Bu, di kesempatan kali ini dari percakapan kita ini mendapatkan manfaat dan menemukan solusi apa yang nanti menjadi permasalahannya Bu ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bu, adakah mungkin unek-unek ataupun sebuah permasalahan yang sedang Bu Evi hadapi Bu? Iya Pak, jadi saya ini resah banget dari dari semester yang lalu itu saya punya anak, saya baru kelas 1 ya Pak ya. Jadi saya punya anak murid itu yang memang benar-benar aktif luar biasa. Jadi ketika saya itu menjelaskan secara kegiatan belajar mengajar itu, anak itu tuh lebih ke yang sibuk dengan dunianya sendiri, yang lari-lari, yang gangguin temennya, seperti itu Pak. Baik, jadi kalau dari permasalahan itu mungkin yang sudah pernah Ibu Evi lakukan ya Bu sebelumnya untuk mengatasi itu, ada nggak Bu yang trik-trik yang Bu Evi pernah lakukan sebelumnya? Saya paling cuma ngajarin nyanyi, dia fokus, tapi setelah nyanyi juga kembali lagi Seperti tadi ya Bu. Fokusnya cuma sebentar saja, Jadi nanti fokus kembali sebentar, lagi. ketika selesai kegiatan itu nanti berikutnya kembali ke dunianya lagi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi memang untuk anak siswa di kelas rendah memang sedikit ini Bu ya dalam menghadapinya ya Bu ya. Tadi Bu Evi sudah pernah mencoba ya Bu dengan sebuah yang dilaksanakan tapi belum berhasil. Nah, untuk kedepannya Bu, ada nggak sih Bu kira-kira rencana-rencana yang sekiranya akan Ibu terapkan untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Paling mungkin nanti saya harus lebih yang kreatif ya Pak. Kayak sekarang ini kan pembelajaran lebih ke berbasis IT ya Pak ya. Berbasis IT. Jadi nanti akan saya coba untuk style
semangat lagi. Terus nanti akan saya gunakan metode stop Pak, agar mereka itu mungkin ada kelelahan-kelelahan. Jadi kalau dengan teknik stop akan kembali fokus lagi. Jadi ada beberapa rencana nih Bu ya, dari penggunaan video, kemudian penggunaan teknik stop dan beberapa teknik yang lainnya untuk mengantisipasi permasalahan di kelas itu Bu ya. Nah kemudian Bu, selanjutnya Bu, untuk indikator keberhasilan dari program pengembangan kegiatan itu seperti apa sih Bu? Saya tuh pengennya tuh ketika kegiatan belajar mengajar itu anak itu ya fokus dengan kegiatan saya gitu Pak, nggak aktif di dunia dia. Kemudian dia tuh lebih anak yang lebih apa sih, senang lari-larian, gangguin temennya, jadi bikin kerecokan terus Pak di kelas. Nah dalam menggunakan atau menerapkan teknik-teknik itu Bu, kira-kira hal-hal apa saja Bu yang perlu dipersiapkan nih dari Bu Evi sendiri nanti dalam penerapannya di kelas? Mungkin saya bahagia gitu ya Pak, jadi bukan lagi beban berat Beban, saya ya. untuk masuk kelas ya Pak. Jadi saya mencoba untuk kontrol emosi saya, kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sekolah. Saya kebetulan sudah ada proyektor dan sebagainya, jadi saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih menarik ya Pak. Jadi langkah yang pertama dilakukan Bu Evi itu sudah mengkondisikan diri ya Bu. Iya. Mengkondisikan diri agar bahagia dulu, Iya. enjoy dulu, agar nanti ketika di kelas siswa ini harapannya akan terbawa dengan Ikut suasananya, bahagia, ikut betul. bahagia. Nah nanti dalam penerapan Bu, adakah mungkin rekan-rekan guru yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan itu? Iya Pak, mungkin nanti saya punya satu guru ya Pak ya, yang kayaknya dia itu kreatif banget. Nanti saya minta bantu sama beliau untuk menyiapkan alat peraga, kemudian media-media yang harus dibutuhkan seperti itu Pak. Nah untuk pelaksananya Bu, ini kapan akan Ibu laksanakan? Mungkin sesegera mungkin ya Pak, Segera karena mungkin. saya sudah tidak tahan Tidak tahan dengan kesal kondisi sekali kelas dengan itu Bu ya. kondisi kelas yang seperti itu, gaduh terus. Terus baik, untuk yang selanjutnya Bu, masih adakah Bu mungkin unek-unek atau permasalahan yang Ibu hadapi di kelas? Kayaknya sudah ada gambaran sih Sudah Pak, ada gambaran. sudah ada gambaran bagaimana yang akan harus saya lakukan. Ide kreatif apa sih nanti yang untuk penerapan di kelas saya. Jadi Sepertinya cukup Pak. dari percakapan ini Bu Evi sebenarnya sudah menemukan sendiri ya, menemukan secara mandiri solusi apa atau langkah-langkah apa yang kedepannya akan dilaksanakan dan siapa saja yang akan terlibat, bahkan kapan itu akan dilaksanakan. Mudah-mudahan ya Bu itu dapat segera diterapkan dan kelas Bu Evi akan kembali kondusif dan nyaman untuk belajar. Ya. Mungkin itu Bu ya untuk coaching kita hari ini. Harapannya kedepannya kelas Bu Evi akan berjalan dengan baik, dengan ini ya Bu, apa namanya, pembelajaran yang nyaman seperti itu. Mungkin itu Bu untuk pertemuan kali ini ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Diki, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Diki. Di sini ada beberapa catatan, tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Diki. Boleh Pak Diki? Boleh Bu. Ya, nah yang pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Diki? Jadi saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu. Kemudian saya juga sudah menerapkan alur data dengan rasa Bu, sehingga apa yang menjadi indikator keberhasilan itu sudah saya laksanakan dan gambaran saya itu sudah tercapai seperti itu Bu. Ya, jawaban Pak Diki sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jadi saat coaching dengan coach tadi sudah terjadi kemitraan, kesetaraan ya Pak ya, tidak ada seperti mentor atau fasilitator atau seperti atasan dan bawahan. Kemudian proses kreatif di mana Bapak bisa menggali ide-ide dari si coach, sehingga si coach itu
itu bisa menemukan jawaban atas masalah dia sendiri. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa memunculkan atau memaksimalkan potensi yang ada dari diri si coaching. Dan Bapak juga sudah melaksanakan proses coaching dengan algoritma tadi ya, dari tujuan, kemudian indikator, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah terbentuk, dan Bapak sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian Bapak juga sudah sesuai dengan kompetensi inti. Nah, yang terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu ada teknik stop, karena memang tadi untuk teknik stop itu belum saya terapkan. Jadi ketika proses coaching itu masih terlihat seperti tergesa-gesa. Seperti tergesa-gesa.